3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik semuanya ya. Kita mempelajari materi fikih ya pada kesempatan hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa mohon pertolongan pada Allah semoga kita diberi kemudahan, kelancaran dan ilmu yang bermanfaat dengan membaca basmalah bersama-sama. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak, adik-adik semuanya yang berbahagia. Materi kita pada materi fikih kita pada kesempatan ini yaitu tentang toharoh kelas 7 tentang toharoh ya. Nanti saya tampilkan. Nah ini toharoh dalam bahasa ya. Gimana? Kelihatan nggak? Belum, Pak. Pak Guru. Belum. Sudah Pak Guru. Sudah ya. Ini pembelajaran kita yaitu tentang toharoh atau bersuci. Karena kita umat Islam sebelum beribadah kepada Allah itu diwajibkan untuk bersih semuanya. Bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih tempatnya, bersih jiwanya, semuanya untuk beribadah kepada Allah karena Allah itu yang maha bersih. Kita kalau menghadap Allah ya harus bersih. Toharah menurut bahasa adalah bersuci. Sedangkan menurut istilah adalah membersihkan diri dari hadas dan najis yang ada di badan kita atau tempat ibadah kita, pakaian kita, semuanya harus dan atau berbuat sesuatu yang dapat memperbolehkan seseorang mengerjakan sholat, misalnya wudhu, mandi, dan tayamum. Itu adalah di antara pengertian toharoh. Gimana? Ada yang belum paham tentang toharoh? Mas Hakim, gimana toharoh apa tadi? Iya, toharoh tadi menurut keterangan Bapak Guru Subadi kan berarti suci. Sedangkan menurut istilah fikih toharoh adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Ini yang saya tanyakan, kalau najisnya nggak kelihatan gimana Pak ya? Cuma ada baunya doang. Sering banget itu kencing kucing tadi malam. Oh, bersih Ya, itu Pak. Mas Hakim, bersih itu baunya, rasanya, terus wujudnya itu harus ada, harus bersih semua. Kalau masih pesing itu berarti masih najis. Ya. Oh iya. Terima kasih, Pak. Atau di tempat sajadah kita kalau ada bau pesing, misalnya kencingnya kucing, kok baunya pesing itu masih berarti najis, tidak boleh untuk sholat itu. Nah, ya. Sedangkan toharoh itu, terima kasih Pak. Ya. Sudah paham atau belum? Dikit-dikit ya. Paham Pak. Alhamdulillah ya. Nah, ini terus. Nah, toharoh itu dibagi dua anak-anak. Toharoh itu dibagi dua. Toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Toharoh itu dibagi dua, saya ulangi. Toharoh yang dari hadas dan toharoh dari najis. Kita kalau mau sholat itu harus bersih dua-duanya. Bersih dari hadas dan bersih dari hadis. Najis ya. Toharoh yang dari hadas itu ada dua lagi. Hadas kecil, hilangnya itu dengan berwudu. Dan hadas besar, hilangnya dengan mandi besar. Contohnya kalau kita kok habis wudu kok buang angin. Nah, berarti kita dalam keadaan hadas kecil itu. Misalnya kalau kita kok habis wudu, muntah-muntah, itu hadas kecil. Ya. Terus misalnya kok habis kita wudu, bersenggolan dengan lawan jenis, misalnya cewek atau apa, yang laki-laki bersentuhan dengan perempuan, itu kita
dihukumi hadas kecil. Misalnya yang laki-laki, yang hadas besar itu contohnya, misalnya kita laki-laki, nanti umurnya kan adik-adik semua kan baru 12 tahun ini ya. Mas Hakim hukumnya berapa ini umurnya? Saya 13 jalan 14, Pak Guru. Sudah pernah mimpi basah belum yang 14 itu? Aduh, malu kalau diceritain, Pak Guru. Sudah, Pak, baru mau 11 Sudah. itu. Oh, baru. Ya, Mas Kuri gimana? Sudah pernah? Biasanya kalau laki-laki umur 13, 12, 15 itu kalau sudah mengenal lawan jenis. Nah, itu kan pikirannya ada yang ke arah sana. Kalau sebelum tidur kok membayangin ceweknya itu pagi-pagi biasanya ada yang basah-basah itu. Nah, itu bisanya kita kok terhindar dari hukum hadas besar, paginya harus mandi dulu. Paham Mas Kuri? Mandi apa? Mandi besar, Kalau Pak. misalnya Guru. Besar. Mandi besar. Hanya kok besok Mas Hakim kok nanti malam mimpi basah, paginya bangun tidur basah semuanya. Nah, itu harus mandi dulu sebelum melakukan sholat subuh. Oh, oke, Pak. Kalau basah sama kasurnya berarti bukan itu pengompol ya? Nah, itu ngompol di. Nah, Banjiran itu sih. Itu Nah, mah itu- masih suka ngompol dia. iya. Ya, kalau tohara dari najis itu ada 3. Najis itu ada 3 ya, anak-anak semuanya. Najis yang pertama itu mukhafafah atau najis yang agak ringan. Najis mukhafafah itu najis yang ringan. Contohnya itu pipisnya anak kecil yang belum genap umur 2 tahun, yang cuma mimik ibunya saja. Itu kalau mukhafafah menghilangkannya cuma digejur gitu sudah suci. Itu cuma ada satu itu najis mukhafafah, cuma pipisnya anak laki-laki yang belum umur 2 tahun dan cuma minum susu ibunya saja. Yang kedua itu Kalau najis pipisnya anak mutawassit. perempuan, Pak. Nah, kalau anak perempuan baru lahir Beser langsung itu, beser. Dik. Misalnya adik nanti kalau sudah besar kan punya suami, punya anak perempuan, kalau langsung pipis itu najisnya langsung mutawasito. Adik kalau sudah besar nanti ya. Misalnya Ya, kok paham. adik punya suami, itu najisnya mutawasito. Nah, contohnya lagi mutawasito ya kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran cicak itu najisnya mutawasito. Yang ketiga itu najis mugolado. Itu najis yang paling berat. Itu najisnya anjing sama babi. Cara mencucikannya pun agak berat, ini harus dibasuh dengan air yang suci 7 kali dan diantaranya di sela-sela ini pakai tanah, itu baru najisnya bisa hilang. Kalau najis mutawasito menghilangkannya kan harus hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya, pakai air yang suci nanti bisa bersih ya. Ada pertanyaan ini? Pak Takib, apa tadi pembagiannya najis ada berapa tadi? Halo? Pak Takrib nggak ada Pak Takrib di sini, Pak. Oh, Mbak Iis, najis ada berapa tadi? Ada 2, ada 3. Nah, ya betul, sebutkan coba. Najis mukhafafah, najis mutawasito, sama najis mughalladho. Oh ya, sudah tahu ya perbedaannya ya? Sudah, Pak Guru. Ini mau tanya boleh nggak Pak? Mau tanya. Ya boleh, ayo, silahkan. Nenek, kebiasaan saya kan punya bayi di rumah, adik bayi maksudnya di rumah. Iya. Itu kalau habis pipis, tapi bayi habis pipis itu cuma dijemur aja, gimana itu? Itu nggak bisa hilang najisnya. Misalnya kalau nanti pakaiannya kok nggak bisa najisnya nggak bisa hilang itu. Tapi bayi kan belum melaksanakan sholat ya. Misalnya kok kencingnya kena bayi nanti kalau sholat ya harus dibersihkan dulu ya. Ya maksudnya pakaiannya itu bedongannya itu cuma dijemur aja langsung dipakai lagi, gimana itu? Najisnya nggak bisa hilang itu najis.
Ya, makasih Pak. Nanti Ya. bilangin sama nenek. Kurang 2 menit. Oh ya, ini masih nggak mau jalan PowerPoint-nya ya. Sebentar ya. Nah, itu di antara pembagian najis ya. Nah, untuk menghilangkan hadas itu ada dua. Satu, berwudu. Yang kedua, dengan mandi besar. Itu kalau hadas kecil itu hilangnya dengan berwudu. Kalau hadas besar hilangnya pakai mandi besar. Ya, paham ya? Hilangnya. Kalau Pak Guru. Kalau najis itu hilangnya dengan dicuci, dengan bersih dengan air yang suci dan mensucikan. Ini pembagian airnya pun harus, kalau membersihkan najis itu harus pakai air yang suci dan mensucikan. Misalnya kok membersihkan air dengan air yang tidak suci, najisnya nggak bisa hilang. Ya, misalnya kok adik-adik semua punya adik di rumah, kok kena pipis dicuci dengan air kelapa, itu najisnya nggak bisa hilang. Untuk ini adik-adik semuanya nanti ada ini bahan diskusi kita minggu depan, yaitu mengapa nggak kelihatan ini. Ya ini minggu depan ya, mengapa tohara itu penting dipelajari. Ini apa yang bisa menjawab ini? Mas Hakim bisa ini, mengapa tohara itu penting untuk dipelajari? Karena termasuk sahnya kita dalam beribadah, Pak Guru. Just. Terus yang kedua, jelaskan perbedaan antara hadas dan najis. Ini siapa ini? Mas Kuri. Mas Kalau Kuri. hadas itu biasanya hanya dihilangkan dengan wudhu. Tapi kalau najis harus dibasuh, Pak. Betul. Nah, ini yang terus sebutkan ini sudah. Nah, makanya ya betul. Mas Kuri sebutkan macam-macam najis tadi sudah dijawab oleh Diis. Maria, untuk pelajaran pagi hari ini sudah sekian dulu ya. Nanti kita sambung minggu depan. Semoga saja kita diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Semuanya sehingga kita dapat berjumpa lagi dan belajar lagi sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Amin. Untuk pembelajaran pada kesempatan ini dengan bacaan tasbih, bacaan alhamdulillah, semoga saja kita diberi anugerah Allah ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah.